Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit sharing terkait dengan penggunaan alat elektrostimulator. Ya, alat elektrostimulator itu ada berbagai macam jenisnya. Ada yang seperti ini merek Huato, kemudian ini ada jenis lain, ini punyanya KWD yang di. Akan tetapi secara prinsip untuk penggunaan alat ini hampir sama. Baik, saya menggunakan Huato terlebih dahulu. Di sini penggunaan elektrostimulator sumbernya ada dua. Yang pertama bisa menggunakan baterai, ini berjumlah 6, atau bisa menggunakan sumber dari listrik, bisa dicolokkan melalui ini. Ya, untuk saat ini kita coba menggunakan listrik terlebih dahulu. Ini saya singkirkan dulu. Saya lanjutkan. Di sini ada tombol power on off-nya, ada di samping. Kemudian setelah itu, ini ada banyak sekali tombol-tombol. Yang perlu kita pahami adalah yang pertama timer. Timer itu ini bisa ditambahkan dan dikurangi secara digital dan nampak di layar. Bisa ditambah dan dikurangi. Kemudian setelah itu adalah gelombang, jenis gelombangnya dan frekuensinya. Nah, jenis gelombang ini secara umum dibagi menjadi 3. Ada continuous wave, ada intermittent wave, dan ada dense disperse wave. Kemudian untuk continuous wave ini dibagi lagi menjadi 2 jenis gelombang. Yang pertama adalah diffuse dan yang kedua adalah dense. Diffuse itu berarti menggunakan gelombang rendah antara 1 sampai dengan 40 Hz. Kemudian dense itu menggunakan gelombang 60 sampai dengan 100 Hz. Nah, kedua jenis gelombang itu antara yang dense dan diffuse bisa diatur melalui ini. Kalau kita mau menggunakan yang gelombang besar berarti bisa ditambahkan, atau kalau mau menggunakan gelombang yang diffuse bisa diturunkan. Ya. Kemudian selain itu ada intermittent dan DD atau dense disperse wave. Setelah itu ini adalah knob untuk memutar intensitas yang keluar ke pasien. Artinya seberapa besar intensitas itu. Secara umum, intensitas yang dikeluarkan ini tergantung pada pasien masing-masing. Apa yang dirasakan pasien dan senyamannya pasien. Akan tetapi bisa juga menggunakan 3 macam intensitas. Yang pertama adalah intensitas yang ringan, yang kedua adalah intensitas yang sedang, yang ketiga adalah intensitas yang berat. Ringan itu bisa jadi setelah di-on-kan itu antara 1 sampai dengan 3, itu masih kategori ringan. Sedang itu mungkin antara 4 sampai dengan 6. Kemudian berat bisa jadi 7 sampai dengan 9 atau 10. Kemudian masing-masing kegunaannya adalah untuk intensitas yang ringan itu biasanya digunakan khusus untuk orang-orang dengan penyakit kardiovaskuler. Nah, untuk sedang itu bisa digunakan untuk berbagai kasus. Kemudian untuk yang intensitas berat biasanya digunakan pada kasus-kasus atrofi otot. Setelah itu di bawah ini ada kabelnya. Kabel ini dalam satu kabel ada 2 katup, positif dan negatif. Secara prinsip kedua katup ini adalah harus dipasangkan dalam satu sirkuit dengan satu sisi. Misalnya di sebelah kanan ada dua jarum. Nah, dalam satu kabel ini harus di sebelah kanan semua, kutub positif dan negatifnya. Tidak boleh bersebelahan, misalnya hekuk di tangan kanan dan hekuk di tangan kiri menggunakan satu katup ini untuk berseberangan, ini biasanya tidak dianjurkan.
Baik, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi prakteknya. Baik, sebelum masuk ke sesi praktek, mohon maaf, ada satu lagi yang belum saya jelaskan adalah ini, menggunakan KWD. Pada prinsipnya adalah sama dengan ini. Tombol ini juga bisa menggunakan baterai 6 buah atau listrik juga. Untuk saat ini akan saya coba menggunakan listrik dulu. Nah, kemudian langkah pertama jika mau menggunakan ini adalah timer dulu diaktifkan. Setelah itu pastikan semuanya dalam kondisi 0, terutama untuk intensitasnya. Setelah itu tekan tombol power. Setelah itu atur jenis gelombang. Gelombang continuous wave itu ada di ini, ADC. Kemudian DD itu dense and diverse. Kemudian yang satunya ini adalah intermittent wave. Begitu. Untuk pengaturan berapa hertznya ada di sini. Antara 0 sampai dengan 10. Atau ini biasanya kategorinya adalah di sini 1 itu berarti 10 hertz. Kemudian sampai 10 ini berarti 100 hertz. Kemudian untuk knob intensitasnya ada di sini. Baik. Itu dulu, kita lanjutkan ke sesi praktek. Baik, saya lanjutkan pada sesi praktek. Di sini saya contohkan ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ini contohnya adalah pada kasus nyeri pada tangan sebelah kanan. Baik. Langkah yang pertama adalah kita pasang dulu kabel ES-nya. Yang penting adalah kutub positif dan negatifnya tidak dalam satu kabel dan tidak saling bersentuhan. Jadi usahakan ketika ini jarumnya ada yang berdekatan, kalau mau kita berikan ES semua, kabel semua, pastikan tidak saling bersentuhan. Kemudian ini saya pasang yang kedua. Untuk kutub positif dan negatif saya sarankan untuk disamakan, misalnya atas positif bawah negatif, seperti itu juga yang di bawah. Baik, setelah kita pasang semua kabelnya dengan rapi, kemudian kita mulai nyalakan. Ini tadi menyalakan dari samping ya. Kemudian di sini sudah tampil di layar, akan saya berikan waktu 15 menit, saya tambahi. Kemudian setelah itu saya akan menggunakan gelombang continuous wave dengan frekuensi 20 Hz atau menggunakan gelombang diverse. Oke. Setelah itu baru kita akan masuk ke intensitasnya. Untuk kali ini saya akan mencontohkan intensitasnya adalah sesuai dengan rasa nyaman pasien. Sesuai dengan rasa nyaman pasien berarti nanti akan kita tanyakan kepada pasien apakah dengan putaran segitu atau gelombang segitu apakah pasien nyaman. Baik, saya mulai Bapak, mulai dari sini dan sini. Mulai pelan-pelan saya putar. Sudah berasa? Belum. Sudah, Pak. Begini, sudah nyaman? Sudah. Baik, saya pindah sini dan sini. Mulai pelan-pelan. Sudah berasa? Belum, Pak. Belum. Ini? Sudah nyaman? Sudah. Ada yang merasa sakit, nyeri dan lain sebagainya? Tidak ya? Baik. Itu tadi adalah contoh penggunaan elektrostimulator. Demikian tadi video tutorial penggunaan elektrostimulator. Selamat mencoba teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.